Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indonesia dari Prodi Kewirausahaan kelas 1A Kampus UPI Tasikmalaya dengan NIM 2009292. Oke, di video kali ini mengenai mata kuliah Etika dan Hukum Kewirausahaan tentang perjanjian kontrak. Nah, ada beberapa bentuk perjanjian kontrak. Yang pertama, perjanjian keagenan. Kedua, perjanjian distributor. Ketiga, perjanjian lisensi. Keempat, perjanjian waralaba. Kelima, perjanjian pembiayaan. Dan yang keenam, perjanjian modal bersama. Perjanjian waralaba atau yang biasa disebut perjanjian franchise merupakan surat perjanjian atau surat kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak pertama atau yang biasa disebut franchisor dan pihak kedua yang disebut dengan franchise. Nah, di dalam surat perjanjian tentu ada yang pertama itu kop surat. Kop surat itu meliputi logo, nama perusahaan, alamat perusahaan, juga kontak perusahaan yang bisa dihubungi. Oke, selanjutnya ke bawah ada nama suratnya, yaitu Surat Perjanjian Franchise Bakso Aci by Dapur Luminos. Oke, itu nama suratnya. Selanjutnya di bawah nama surat itu ada nomor 001. Nah, nomor 001 ini merupakan nomor keluarnya surat gitu. Karena ini surat pertama yang dikeluarkan oleh PT Luminos ini, maka ditulislah nomor suratnya itu nomor 001. Nah, setelah nomor 001 kemudian garis miring ada Dapur Luminos, yaitu nama perusahaan. Kemudian garis miring SPBABDL atau nama surat ini yaitu Surat Perjanjian Bakso Aci by Dapur Luminos. Garis miring lagi 11. Nah, 11 ini menunjukkan bulan dikeluarkannya surat ini, yaitu bulan 11 atau bulan November. Kemudian garis miring lagi yaitu 2020. Nah, ini tuh menjelaskan tahun dikeluarkannya surat ini. Langsung kita ke isi suratnya, yaitu yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Nabila Indonesia, yaitu saya sendiri, usia 18 tahun, alamat Pasir Kari Kirema nomor 2, Serang, Coblong, Bandung. Di bawahnya ada nomor telepon, kemudian nomor KTP. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bakso Aci by Dapur Luminos dalam perjanjian ini selaku pihak pertama. Nah, jadi ini tuh kalimat itu menjelaskan bahwa yang bertanda tangan ini atas nama Nabila Indonesia ini yaitu pihak pertama atau yang biasa disebut dengan franchisor. Oke, next ke bawah. Nama Sandra Hermaya Pratiwi, usia 29 tahun, alamat Cisitu Lama nomor 5, Dago, Bandung. Kemudian sama ada nomor telepon dan nomor KTP di bawahnya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima franchise yang selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, jadi Sandra Hermaya ini merupakan pihak kedua yang akan menandatangani surat ini atau yang biasa disebut dengan franchise. Itulah pokoknya. Oke, pada selanjutnya diterangkan bahwa pada hari ini tanggal 13 November 2020 pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Nah, ini hal-halnya ya. Ini hal-halnya sebagai berikut. Oke, next. Selanjutnya bahwa berdasarkan hal yang telah ditetapkan di atas, dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dalam bentuk kerjasama yang untuk selanjutnya disebut sebagai perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Oke, ke bawahnya itu ada pasal-pasal. Yang pertama ada pasal 1, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak kedua untuk mengikatkan kontrak ini.
Oke, di selanjutnya di pasal kedua itu menerangkan biaya-biaya. Contohnya biaya penyediaan alat dan bahan, biaya franchise, dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak kedua ke pihak pertama. Oke, di pasal ketiga ada sengketa dengan pihak ketiga. Nah, di pasal ketiga ini menjelaskan bahwa pihak kedua tidak akan melibatkan pihak pertama baik secara langsung ataupun tidak langsung apabila pihak kedua terlibat masalah atau terlibat hukum dengan pihak-pihak lain yang menyangkut bakso aci by Dapur Luminos ini. Jadi pihak kedua ini tidak akan melibatkan pihak pertama. Oke, di pasal 4 ada kewajiban pihak pertama. Nah, di pasal 4 ini menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pertama, seperti salah satunya memberikan panduan operasional, memberikan panduan prosedur masak, pengolahan, menyediakan pelatihan masak dalam bentuk video tutorial, kemudian memberikan konsultasi gratis apabila pihak kedua terlibat masalah, lalu ada membantu proses marketing pihak kedua. Di pasal kelima ada kewajiban pihak kedua, yaitu seperti contohnya membayar biaya franchise, membayar biaya bahan-bahan, membeli bahan-bahan baku yang utama itu di pihak pertama, kemudian membuat dan memberikan laporan harian yang direkap selama 1 bulan dan diserahkan kepada pihak pertama. Nah, kalau di pasal 6 ini kita menjelaskan tentang jangka waktu surat ini atau perjanjian kontrak ini berlaku. Kita baca dulu. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani, yakni tanggal 13 November 2020 dan berakhir pada tanggal 12 November 2023, dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian terkait bila ada perubahan kebijakan franchise. Nah, jadi di pasal 6 ini kita menjelaskan jangka waktu kontrak kita bersama pihak kedua. Nah, di pasal ke-7 ini mengenai kuasa, yang isinya itu menjelaskan tentang bahwa pihak kedua memberikan kuasa terhadap pihak pertama apabila pihak pertama sewaktu-waktu ingin memeriksa atau mengaudit kebijakan operasional dan standar-standar pelayanan terhadap bakso aci by Dapur Luminos ini. Di pasal 8 ini menjelaskan tentang sanksi dan pembatalan. Kita baca, pihak pertama dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut. Yang pertama, apabila pihak kedua lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini. Nah, jadi apabila pihak kedua ini lalai dalam pekerjaannya, maka secara sepihak saya sebagai pihak pertama bisa membatalkan perjanjian ini atau mencabut perjanjian ini. Selanjutnya yang kedua, apabila pihak kedua sengaja melakukan kecurangan dan pembohongan berkas yang dilakukan dengan sengaja dan hal itu dimaksudkan agar pihak kedua mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi apabila pihak kedua ini memanipulasi data-data penting, maka secara sepihak franchisor atau pihak pertama bisa membatalkan dan mencabut perjanjian ini gitu. Pasal 9 ada penyelesaian dan perselisihan. Kita baca, apabila timbul sengketa di antara kedua belah pihak, akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Nah, jadi apabila ada permasalahan, maka permasalahan tersebut akan dibicarakan lagi secara tatap muka, secara langsung pada waktu dan tanggal tertentu. Nah, di poin kedua ini ada apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum. Nah, jadi apabila kita ada masalah kemudian dimusyawarahkan dengan cara tatap muka seperti poin pertama, maka permasalahan ini akan kita selesaikan secara hukum. Di pasal 10 ada penutup. Nah, kita baca.
Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta dibuat dua rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibuat di atas materai, dibuat dan ditandatangani di Bandung 13 November 2020. Oke, kemudian di bawahnya ada pihak pertama, Nabila Indonesia, dan di atasnya ada materai. Di sebelahnya ada pihak kedua, Sandra Hermaya Pratiwi. Nah, jadi di surat perjanjian ini itu dibuat dua rangkap, jadi masing-masing memiliki surat perjanjian ini gitu, dan masing-masing pihak itu memiliki kekuatan hukum yang sama. Oke. Sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat dan ilmunya bisa sampai ke kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih sudah menyimak. Saya Nabila Indonesia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.